Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Saya sangat antusias banget buat ngajak Anda mengupas tuntas sebuah topik yang enggak cuma relevan, tapi juga benar-benar krusial buat keseharian kita. Hari ini kita bakal membedah tentang moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah masyarakat Indonesia yang luar biasa majemuk ini, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita bisa menjaga keharmonisan tanpa harus kehilangan identitas keyakinan kita sendiri? Nah, kita bakal cari tahu jawabannya bareng-bareng lewat berbagai literatur, riset, dan kebijakan nasional yang ada. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh bayangkan satu hal ini. Apakah keberagaman kita ini sebenarnya sebuah kekuatan besar yang menyatukan? Atau jangan-jangan cuma bom waktu yang tinggal nunggu meledak? Di satu sisi, keragaman suku, bahasa, dan agama adalah harta karun nasional kita. Tapi di sisi lain, kalau nggak dikelola dengan bijak, perbedaan ini bisa dengan mudah memicu perpecahan. Ini adalah realitas yang benar-benar rentan. Oke, mari kita lihat apa saja yang bakal kita bahas hari ini. Kita punya 6 poin utama, mulai dari ancaman nyata keberagaman kita, lalu apa sih sebenarnya moderasi beragama itu, titik temu dari 6 agama, pendidikan sebagai garis depan, metode kritis berbasis masalah atau problem-based learning, dan terakhir, gimana caranya kita bisa menjadi agen toleransi. Langsung saja kita masuk ke poin pertama kita, ancaman nyata keberagaman. Jujur aja ya, kalau kita baca dari berbagai literatur dan riset, bahaya intoleransi dan ekstremisme di masyarakat majemuk itu bukan cuma sekedar teori di atas kertas. Ini ancaman yang sangat nyata. Praktek beragama yang ekstrim, kaku terhadap pandangan yang berbeda, dan fanatisme sempit itu ibarat racun bagi harmoni sosial kita. Kalau dibiarkan terus, hal-hal kayak gini bisa merobek persatuan dan bikin kita terpecah belah. Dan tahukah Anda, ancaman ini nggak selalu muncul dalam bentuk konflik besar yang heboh di berita. Seringnya, ia justru merayap pelan-pelan di interaksi kita sehari-hari. Mulai dari penolakan kecil untuk menerima perbedaan, pandangan agama yang kelewat eksklusif, sampai diskriminasi skala mikro di sekolah. Contohnya, laporan masih sering mencatat adanya kasus intoleransi antar siswa cuma gara-gara masalah penggunaan hijab di sekolah. Pernah nggak sih Anda menemui praktek intoleransi semacam ini di sekitar Anda? Hal-hal kayak gini tuh sering diabaikan, padahal ini percikan awal dari konflik sosial yang jauh lebih besar. Nah, dari ancaman tadi, kita melangkah ke solusi di poin kedua, apa itu moderasi beragama? Kementerian Agama kita punya definisi yang sangat jelas soal ini. Moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengutamakan keseimbangan. Garis bawahi kata keseimbangan di sini ya. Ini adalah titik temu antara komitmen penuh kita pada ajaran agama masing-masing, tapi di saat yang sama kita punya rasa hormat yang mendalam terhadap realitas sosial masyarakat kita yang berbeda-beda. Ini sama sekali bukan tanda kelemahan, melainkan wujud kedewasaan dan sikap yang berkeadaban. Jadi, poin krusialnya adalah meluruskan miskonsepsi yang sering banget beredar. Moderasi beragama itu berarti kita bersikap toleran, menolak kekerasan, adil, dan punya komitmen kebangsaan. Nah, sebaliknya, moderasi beragama itu bukan berarti kita membuang atau mengorbankan agama kita. Bukan juga mendukung sekularisme, apalagi nyampur-nyampurin ajaran berbagai agama. Nggak sama sekali. Menjadi moderat artinya Anda sangat paham akan iman Anda sendiri tanpa perlu bersikap ekstrim atau merendahkan keyakinan orang lain. Lalu, bagaimana pandangan penganut agama yang berbeda-beda di Indonesia? Ini membawa kita ke poin ketiga, titik temu 6 agama. Faktanya, kajian akademik menunjukkan bahwa 6 agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, itu punya kesepakatan teologis yang luar biasa kuat. Semuanya secara mutlak menyokong fondasi negara kita, Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan tentu saja Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, komitmen untuk menjaga negara ini tetap bersatu dan mencegah konflik berdarah atas nama keyakinan adalah kesepakatan lintas iman yang paling fundamental di negeri ini. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita mewujudkan konsep yang ideal ini ke dunia nyata? Jawabannya ada di poin keempat, pendidikan sebagai garis depan. Pemerintah rupanya nggak main-main. Gagasan ini sudah dimasukkan ke dalam perencanaan strategis nasional loh, tepatnya di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Ini bukti nyata bahwa membangun budaya moderasi bukan lagi sekedar himbauan moral yang numpang lewat, tapi udah jadi agenda terencana untuk membentengi ideologi bangsa. Ada satu kutipan menarik dari riset yang kita jadikan acuan. Disebutkan bahwa moderasi beragama harus diinstitusionalkan secara sistematis dalam struktur pendidikan, bukan hanya sekedar menjadi kesadaran sosial.
mulai dari anak-anak SD sampai mahasiswa di kampus, seperti yang diterapkan di IAIN Ponorogo untuk para calon guru. Bahkan, keberhasilan program ini diukur secara ketat menggunakan metode evaluasi formatif dan sumatif untuk benar-benar memastikan bahwa proses belajarnya itu menghasilkan siswa yang inklusif dan harmonis. Nah, untuk mempraktekkan itu di dalam kelas, kita masuk ke poin kelima, metode kritis, yaitu problem-based learning. Hal yang benar-benar menarik di sini adalah melihat bagaimana metode ini bekerja di lapangan. Ambil contoh riset di MAN 1 Banyumas yang sukses menerapkan problem-based learning atau PBL di pelajaran fikih. Siswa di sana nggak cuma duduk diam dengerin guru ceramah. Mereka justru langsung dihadapkan pada masalah-masalah sosial keagamaan di dunia nyata yang butuh resolusi damai. Bayangkan dinamika kelas yang berubah drastis karena 4 langkah utama ini. Pertama, orientasi masalah. Guru melempar sebuah dilema keberagaman. Kedua, pengorganisasian. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok aktif. Ketiga, investigasi. Mereka disuruh turun tangan, cari sumber, dan diskusi debat. Dan keempat, evaluasi. Merumuskan jalan keluar yang nggak cuma hitam putih, tapi humanis. Ini benar-benar melatih mereka dari sekedar tukang hafal menjadi pemikir kritis yang siap menghadapi realitas masyarakat majemuk. Dan yang bikin kagum, metode brilian ini ternyata nggak cuma untuk anak SMA atau mahasiswa aja. Literatur membuktikan kalau problem-based learning ini juga sangat ampuh diterapkan sejak usia sekolah dasar. Dengan memberikan studi kasus yang sederhana tapi nyata di kelas pendidikan agama, anak-anak sejak dini diajarkan gimana caranya menyelesaikan konflik dengan kepala dingin dan hati yang damai. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membentuk apa yang di dunia akademik disebut sebagai nalar empatik atau empathetic reasoning. Sederhananya begini, ini bukan cuma soal merasa kasihan. Ini adalah gabungan antara kemampuan otak dan hati untuk benar-benar menyelami pengalaman orang lain, memahami kenapa mereka berbeda, dan pada akhirnya ngasih respons yang adil. Singkatnya, ini kemampuan buat benar-benar paham sudut pandang tetangga Anda sebelum Anda buru-buru ngejudge mereka. Semua konsep ini mengantarkan kita ke poin terakhir dan yang paling esensial, menjadi agen toleransi. Mari kita tarik ini semua ke kehidupan kita sehari-hari. Menjadi agen moderasi itu artinya kita harus take action. Mulailah dari hal kecil, banyak baca literatur yang beragam biar nggak gampang kemakan hoax, ikut gabung kalau ada ruang dialog lintas iman, jadikan kejujuran sebagai gaya hidup, dan yang paling penting, proaktif turun tangan menjaga kerukunan kalau ada gesekan di lingkungan kita. Moderasi itu butuh latihan setiap hari, nggak bisa cuma musiman. Sebagai penutup ulasan ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan provokatif buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita jujur melihat ke dalam diri kita dan komunitas kita hari ini, sudahkah kita benar-benar mempraktikkan moderasi yang membela keadilan? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma sekedar bertoleransi di permukaan aja, padahal di dalam hati masih penuh prasangka? Ingat, perubahan besar buat Indonesia yang damai itu selalu dimulai dari cara pandang kita sendiri. Terima kasih sudah menemani saya mengupas topik penting ini, dan mari kita terus rawat Bhinneka Tunggal Ika dalam tindakan nyata kita setiap hari. Indonesia. Indonesia merupakan negara yang besar, yang terdiri dari beribu-ribu pulau, yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan adanya banyak sekali perbedaan, baik itu suku, bahasa, budaya, adat istiadat, juga agama. Walaupun begitu, Indonesia memberikan kebebasan di dalam beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan. Hal ini tertulis jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 ayat 2. Beragama itu menyebar damai, menyebar kasih sayang. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tapi untuk melengkapi keragaman dengan penuh. Jangan merasa bahwa agamamu itu paling benar dan agama orang lain itu tidak benar. Karena akan menimbulkan perpecahan. Disinilah yang diperlukan yang namanya moderasi untuk mewujudkan toleransi dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Supaya kita dapat berperilaku
berperilaku moderat. Jadikanlah agama dan iman sebagai dasar hidup bermasyarakat. Dan selalu menjaga etika dalam bermasyarakat. Dengan begitu, kita bisa hidup berdampingan. Untuk itu, jangan gunakan agama untuk saling menegasi dan saling merendahkan, serta meniadakan suatu dengan yang lainnya. Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara yang berdemokrasi, yang membangun bangsa, menjalin persaudaraan, menguatkan persatuan dengan nilai-nilai agama sebagai tuntutan hidup di dalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya perbedaan budaya, agama, maupun warna kulit, sebenarnya bukanlah suatu penghalang untuk saling menghargai dan menghormati. Keindahan akan nampak ketika kita bersatu di dalam menerima perbedaan. Bersatu menciptakan kedamaian. Tak perlu berkata-kata, tak perlu bergaya. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas, dengan rasa solidaritas. Jadikanlah diri kita menjadi pribadi yang toleran, yang bisa menerima perbedaan. Jangan mau untuk dipecah belah oleh perbedaan, karena semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Kita harus bersatu dalam bingkai NKRI, karena NKRI adalah harga mati. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka!